Bapak lagi. Direkam dulu. Nama beliau Panji Faisal Muhammad, SPD GR. Sudah GR berarti sudah confirm guru profesional. GR itu apa ya kepanjangannya, Om? Guru, Om. Guru. Guru. Oh iya, guru ya. Jadi semoga semua Bapak Ibu guru di sini bergelar guru nanti ya. Insya Allah, amin. Pendidikan terakhir di UPI 2018 dan tersertifikasi pendidikan profesi guru PPG yang kita semua lagi tuju. Untuk pengalaman kerjaannya beliau banyak berada di bimbingan belajar. Bimbingan belajar Tridaya juga sebagai pengajar olimpiade, tim olimpiade. Lalu kebetulan murid beliau banyak juga yang berprestasi di ajang olimpiade. Di antaranya ada juara 2 OSK Cirebon, ada yang ranking 3 PIM UNES, ada juara 1 OSK Cirebon SMA, juara 3 OSK Cirebon SMA, juara 3 Gebiar Matematik Jabar, juara 1 UMC Cirebon. Kebetulan beliau ini kelahiran Cirebon ya Om ya. Sekarang Cirebon, sekarang tinggal di Serpong. Di Serpong. Ya sudah, dan kita semua dapat belajar lebih banyak lagi dari Om Panji. Orangnya ganteng, tapi saya udah sold out, sudah laku bulan Agustus tahun lalu. Kebetulan kami berada di grup yang sama, di grup Asosiasi Persaudaraan Pengajar Indonesia atau AP3I. Jadi teman-teman kalau memang mau bergabung boleh, ada syarat-syarat tertentu, asal kuat mental aja di sana. Oke. Tidak perlu lama-lama saya berkata-kata. Silakan Om Panji, sepenuhnya saya serahkan kepada Om Panji. Terima kasih Om Afri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para guru dari Sabang sampai Merauke. Ya, Panji Faisal Muhammad, junior dari Bapak Ibu yang kebetulan tanda kutip lebih jujur mungkin PPG dulu, Jabatan Subsidi tahun 2018, di mana itu adalah awal dari PPG yang berbeasiswa full gratis, tidak dipungut biaya apapun, gitu. PPG di UPI selama 1 tahun, beda dengan PPG dalam jabatan. 3 bulan, 5 bulan selesai. Bedanya adalah kalau yang PPG jabatan ada. Kalau PPG Prajabatan ada asramanya wajib dan ada pelatihan kepramukaan dan lain-lain. Jadi kami di PPG Prajabatan lumayan banyak ditempa begitu. Baik Bapak Ibu sudah pegang PDF-nya kan? Bismillah, kita mulai membahas dari soal yang pertama sampai 12 tentang modulo. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan terlalu cepat ngebahasnya kabar ya, karena khawatir terbiasa cepat gitu. Baik, yang pertama, nilai yang tidak memenuhi N untuk 29 modulo, kongruen 6, kongruen N modulo 5. Nah Bapak Ibu, oh tadi baru dikasih ya PDF-nya. Jadi kira-kira adakah yang bisa ngejawab ini? Jadi 4. Hati-hati Bapak Ibu. Dia mintanya tidak memenuhi ya. Jadi gini, menurut definisi berarti kan 29 dikurangi N harus habis dibagi oleh 5. Nah, oleh karena itu dari pilihan PG kita coba satu persatu mana yang tidak memenuhi.
Jelas? Kalau yang A jadinya 29 tambah 11 dibagi 5. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Kalau yang B 29 dikurangi 4 dibagi 5 juga bisa ya. Kemudian yang C 29 dikurangi 19 dibagi 5 juga bisa. Kalau yang D 29 dikurangi 25 dibagi 4. Nah, ini tidak bisa. Bagi 5, sorry. Nah, ini tidak bisa ya. 4/5. Nah, ini tidak bisa. Yang E jelas 29 dikurangi 34 dibagi 5, negatif 5 dibagi 5 bisa ya, negatif 1. Nah, Bapak Ibu jangan sampai modulo itu selalu positif ya. Sengaja di sini saya tuliskan A-nya negatif 11. Kemudian yang E hasilnya negatif 1. Ini masih boleh karena di PDF sudah saya tulis bahwa modulo itu yang terpenting nih, yang dilingkari warna ungu adalah bilangan bulat. Negatif boleh, positif boleh, tapi pembaginya harus positif. Begitu Bapak Ibu. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 1. Berarti intinya yang habis nggih. Bu, yang habis dibagi. Karena tidak memenuhi nggih. Betul. Hati-hati, ini soalnya sengaja menjebak yang tidak memenuhi yang mana. Iya ya, tadi cuma lihat itu akhirnya saja. Ya, betul. Sip. Aman ya Bapak Ibu ya. Lanjut, sengaja nomor 1 ini pemanasan supaya menegaskan bahwa boleh negatif asalkan pembaginya harus bilangan asli. Lanjut ke soal nomor 2. Ini, oh ya BTW Bapak Ibu, ini saya ngambil dari kumpulan soal yang teman-teman dulu kumpulkan. Ada yang memang soal asli bocorannya, ada yang soal latihan dari dosennya, ada yang entah dari mana. Karena memang waktu itu banyak banget soal berkeliaran. Soal nomor 2, tentukan digit terakhir dari 777 pangkat 333. Nah, tentu ini kalau manual bisa mungkin 1 minggu baru selesai ya. Tapi dengan modulo bisa kan. Jadi Bapak Ibu, nanti di soal ini saya akan membahas kapan sih kita pakai modulo. Nah, ini salah satunya. Ketika kita diminta menentukan digit terakhir. Nah, digit terakhir berarti kan contoh ya, kalau saya punya angkanya berapa? 225708669, berarti digit terakhirnya itu kan 9 ya. Nah, 9 ini kan berarti dianggap satuan. Nah, berarti maka lihat Bapak Ibu, kita tulis seperti ini awalnya ya. 777 kongruensi berapa modulo mod disingkat. Nah, ini karena dimintanya hanya digit terakhir yaitu angka satuan, maka kita bagi dengan 10. Begitu. Contoh Bapak Ibu ya, yang ini nih, yang sepanjang ini. Kalau kita bagi 10, ya pasti kan habis ya. Digit terakhirnya cuma 9. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pemanasan awalnya. Nah, ketika sudah sampai sini, barulah teorema yang saya ketik itu di PDF bermain. Nah, Bapak Ibu, boleh bantu saya berapa untuk mengisi yang titik-titik ini? (777) kongruensi titik-titik mod 10. Bilangan asli terkecil yang kira-kira kalau 777 dikurangi katakanlah X habis dibagi 10. Kira-kira berapa Bapak Ibu? Oh, ada yang chat. 7. Betul. 7 ya. Nah, cara cepatnya adalah, oh ya udah,
777 dibagi 10 aja. Sisanya berapa? Nah, kadang nanti mungkin dosen akan jelaskan, di sini memang sisa dibilangnya. 7 ya. Jadi di sini sisa. Bisa dibilang sisa. Begitu. Nah, untuk mencapai pangkat yang tertinggi ini, kita mainkan teorema, kalau nggak salah saya tulis itu teorema yang kedua. Yang kedua. Jadi gini, inti modulo adalah Bapak Ibu, sebisa mungkin yang warna merah ini bersisa 1 atau min 1. Jadi saya tulis ini ya, kunci untuk mengerjakan modulo adalah kalau ada A, kongruensi B, mod C, sebisa mungkin si B-nya ini kalau nggak 1 atau min 1. Begitupun sama. Untuk A-nya kalau bisa plus 1 atau min 1. Oke, gini ya. Jadi Bapak Ibu cukup hafalkan triknya seperti ini. Baik Bapak Ibu, ini kan masih apa namanya? Masih sisanya 7 ya, belum plus 1 atau min 1. Maka kita tulis lagi Bapak Ibu. 777 sama ya. Sisanya 7 juga mod 10. Nah, ada di teorema yang 2 sifat ketiga. Ketika ada mod 2 seperti ini, boleh dikali Bapak Ibu. Jadi 777 sebelah kiri dikali dengan sebelah kiri Bapak Ibu ya. Pangkat 2 sama kongruensi 7 kali 7 49. Mod 10. Nah, Bapak Ibu. Di sini nih permainannya. Ini cuma tulis ulang ya Bapak Ibu. Cuma tulis ulang. Nah, disinilah letak permainannya. Kalau modulo memang materinya sedikit tapi banyak permainan. Di sini kalau saya tulis min 1, bisa nggak dipahami Bapak Ibu? Oke, gitu. Saya coba flashback dulu ya. Saya coba flashback dulu. Bapak Ibu kalau saya tulis ini 13 mod 10. Nah, Bapak Ibu, yang sebelah kiri bisa kita hitung juga sisanya. Kan gini, 13 dibagi 10 sisa berapa? Sisa 3. 3 juga kan? Mod 10. Begitu. Ini kalau 13-nya lebih dari 10 ya. Kalau si angka yang di sini lebih dari 10, lebih dari pembagi, maka hasilnya plus. Gitu. Ada juga yang nulis mungkin cuma gitu doang. Jadi yang diubah itu cuma salah satu doang. Nggak apa-apa. Maknanya sama. Maknanya sama. Nah, ini kan yang saya lingkari warna ungu, bilangannya lebih dari 10 kan? Sekarang bagaimana kalau bilangannya kurang dari? Contoh, 8. Kongruensi, saya tulis 8 dulu ya. Baru kita hitung yang dikotakin ungu itu. Berarti kan ini 8 itu kurang dari 10 ya. Nah, kalau kurang dari 10 berarti kan gampang gini. Oh, 10 ke 13 maju 3 plus 3. Oh, berarti kalau ke 8, 10 ke 8 mundur 2. 8 di sini berarti mundur 2. Nah, negatif 2 mod 10. Nah, Bapak Ibu mohon dipahami dulu ini karena nanti untuk soal nomor 3 sampai seterusnya saya akan bermain langsung seperti ini yang sebelah kiri. Bapak Ibu untuk yang di tengah yang saya kotakin hitam ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Makasih. Ya, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Jadi kalau 49 kan gini. Awal ya kalau mau berurutan ya 49 ini saya ubah jadi 9 dulu. Kenapa? 49 dibagi 10 4, 49 dibagi 10 40 kurangi 9 ya. Nah, ini sisa 9.
boleh bertahap dulu 9. Lalu 9 tadi, oh 9 ini berarti mundur 1 ya, mundur 1. Nah, ketika sudah sampai dapat -1, barulah bisa kita pangkatkan Bapak Ibu. Bisa kita pangkatkan. Bapak Ibu bisa bantu kira-kira dipangkatkan berapa ini yang sebelah kiri. Tujuannya mendekati Ibu ya, mendekati 333. Maka dipangkatkan berapa ini? 116 plus 1. Nah, 116. Jadi, saya hitung dulu 333 dibagi 2. 1, 2, 13, 6, 12, 13, 6. Jadi, Bapak Ibu lihat ya, 166. Nah, ketika sebelah kiri dipangkatkan 166, sebelah kanan juga sama seperti sama dengan persamaan biasa. Begitu. Jadi, bisa ditulis 777, sifat perpangkatan bermain. 2 kali 166, 332. -1 pangkat genap, +1. Mod 10. Nah, kan kita butuhnya pangkat 333 Bapak Ibu ya. Maka sekali lagi bukan dipangkatin, tapi tinggal dipasih sedikit. 777 pangkat 332 kita kalikan dengan 7 pangkat 1. Dan di warna 7 hijau ya. 7 pangkat 1, 7 pangkat 1 modulo 10. Kebawain dulu. Jadi yang sebelah kiri sesuai sifat perpangkatan, pangkatnya kita tambah 777 pangkat 333, kongruensi 1 kali 7. 7 mod 10. Nah, 7 ini menjadi jawaban. 7 ini bisa dikatakan menjadi 2 versi. Ini sisa atau digit terakhir. Oke. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Kenapa 7 pangkat 1 ya, Pak? Tadi pengennya pangkat 333. Ini baru nyampe 332. Berarti butuh 7 pangkat 1, ya kan? Butuh 1 7 lagi, 1 buah 7 lagi supaya dapat 333. Begitu. Bukan yang 777 pangkat 1 gitu, Pak? Atau gimana? Oh iya, maksudnya gitu maksudnya. Saya pakai cara cepat. Ya, betul. Jadi saya pakai cara cepat, saya kebiasaan pakai cara cepat. Jadi 777 pangkat 1. Di sini 777 pangkat 1 ya. Nah, di sini boleh masih 777. Oke, berarti ini hapus. Biasanya pakai cara cepat. Nah, Bapak Ibu, yang warna merah bisa kita ubah langsung. Tadi, seperti yang awal. Oh, 777 yang warna merah ini dibagi 10, sisa berapa? Nah ini, kembali ke awal, ke konsep awal. Bahwa ini jadinya 7. Mod. Karena kalau kayak gini, sebenarnya bisa kita ambil angka belakangnya saja sih Bapak Ibu. Cuman ya nggak apa, ini step by step aslinya. Om Panci. Ya, silakan. Ini kan baru konsep ya. Ya. Mumpung ini baru konsep, ada teman-teman yang belum mengerti, belum terlalu full paham, jadi bisa diulang barangkali ya. Kedepannya kan lebih cepat lagi kan ya. Ini kan baru konsep, jadi khawatir kalau ini nggak paham, nanti kedepannya agak berantakan gitu. Siap. Dasar-dasar dan sifatnya gitu, Pak. Oh, oke siap. Berarti kalau gitu saya copy paste yang di sini.
Pak, diulang lagi ya, Pak. Di nomor berapa Bapak Ibu? Masuk nomor 2 nih. Nomor 2-nya, Pak. Terlalu cepat, Pak. Oke, siap. Jadi tunggu. Saya geser. S. Oke. Nah, begini. Kalau gitu sambil baru dibaca teoremanya juga sambil kita latihan. Jadi langkah pertama Bapak Ibu ya. Langkah pertama adalah gini. Untuk mencari digit terakhir. Untuk mencari digit terakhir, jadi kita nggak mungkin langsung 777 pangkat 333, nggak mungkin, ya kan? Jadi kita tulis dulu 777 kongruensi. Nah, awalnya di sini belum ada. Awalnya di sini belum ada. Belum ada. Justru kita cari titik-titiknya berapa. Nah, titik-titik itu diisi dari 777 dibagi 10, sisa berapa? Sisa 7. Maka tulis 7 di sebelah sini. Oke. Nah, kenapa harus 7? Bisa angka yang lain? Bisa. Bisa seperti 17. Bisa 17. Bisa juga 34. Di sini bisa juga 30. Bisa sangat banyak. Tapi konsep modulo adalah bilangan asli sekecil mungkin yang kalau 777 dikurangi berapa, habis dibagi 10. Itu Bapak Ibu. Ini konsep awalnya dulu nih. Di sini pentingnya modulo. Maaf. Nah, setelah sampai sini, kunci mengerjakan modulo adalah harus A atau B-nya +1 atau -1 pilihannya. Jangan angka yang lain. Maka Itu, kita... Tapi Pak memotong itu selamanya modulo 10 ya? Kita pakai ya, dasar. Ya, modulo 10 tadi dijelaskan di awal. Kalau digit terakhir itu kan berarti bilangan satuan ya. Bilangan satuan. Nah, supaya dapat digit terakhir kan berarti dibagi 10. Iya, iya. Gitu. Oke. Nah, jadi nanti intinya Bapak Ibu ya, supaya dapat +1 atau -1 di A atau B, Bapak Ibu kira-kira dulu. Nih, di angka yang kedua ini. Di angka yang kedua kira-kira berapa ya? 7 ini perlu dikali berapa supaya ketika dibagi 10 hasilnya sisanya +1 atau -1. Nah, tapi kita nggak boleh pakai angka yang lain. Hanya boleh pakai angka 777 lagi. Ya sudah. Berarti sekali lagi coba 777 dengan cara yang sama ya, copy paste, kita kalikan. Nah, dikalikan ini menggunakan teorema 2 bagian C. Ketika ada dua buah kongruensi modulo dengan pembaginya sama, maka boleh dikalikan. Yang dikalikan cukup AC, BC saja. M-nya jangan dikali. Begitu. Nah, sampai di tahap yang kedua, ini penting, bagian yang terpenting. Dikali dulu. Memang Bapak Ibu harus coba-coba sampai dapetin -1 ini. Kebetulan ini cukup 2 kali perkalian selesai. Di soal yang lain mungkin harus sampai 10 kali. Harus sampai 11 kali supaya dapat -1. Nah, yang dikali Bapak Ibu tadi ya, cukup sebelah kiri dengan sebelah kiri. 777 dikali 777, berarti kan pangkatnya tambah ya. Pangkatnya tambah saja. Nah, yang sebelah kanan juga kita kali 49. Nah, yang kita otak-atik Bapak Ibu yang warna merah saja. Yang warna merah saja. Yang sebelah kiri penanda bahwa request permintaan soal 777 pangkat 333. Begitu. 49 mod 10. Jadi bahasanya gini, 49 dibagi 10, sisa berapa? Oh, sisa 9. Ini sisanya. Nah, sampai sini, Bapak Ibu harus nggak? Oh, kalau mau dapat -1 atau +1, berarti ya kalau nggak 9, 11 ya. Selalu diingat.
karena pembagian 10 berarti cari 9 atau 11. 9 atau 11. Dapat 9, bersyukur. Berarti bisa langsung kita ubah menjadi -1. Tuh. Sampai sini boleh bertanya dulu. Berarti Pak, seandainya belum bersisa -1 atau belum bersisa 1, dilanjutkan lagi perkaliannya Pak ya? Betul, dilanjutkan lagi sampai ketemu sisanya +1 -1. Selamanya selalu didapat itu 1 dan -1? Selalu, harus. Kuncinya +1 sama -1. Oh, jadi kalau memang belum dapat, selalu dikali lagi sampainya didapat ya Pak? Terus, sampai berkali-kali. Begitu. Oh, iya. Jadi dari Bu Sinta bertanya, kenapa dikali tadi Pak? Dikali karena supaya tujuannya dapat -1 ini. Terus dikali sampai ketemu sisanya 1 atau -1. Ketika ini berlaku Pak kalau misalnya soalnya 2 digit terakhir. Kan biasanya ada soal 2 digit terakhir. Ada di soal nomor 3, sudah saya siapkan. Oh, Berlaku. sorry. Ya, lanjut. Ya. Lanjut ya. Ada cara yang lebih simpel Pak? Ada cara yang lebih simpel, nanti pakai teorema Fermat. Tapi nanti bukan di soal ini, karena kalau soal ini pakai teorema Fermat malah lebih susah. Hati-hati Bapak Ibu. Ada di soal yang bawah disiapin harus pakai Fermat. Justru kalau pakai ini lebih lama. Kadang soal tuh begini ya. Pakai cara teorema 2 lebih cepat, pakai Fermat lebih lama. Sebaliknya di soal yang nomor 6 kalau nggak salah pakai Fermat lebih cepat, tapi pakai cara begini lebih lama. Jadi khusus untuk soal ini, ini Bapak Ibu bisa membedakan kok. Kapan pakai Fermat, kapan pakai ini. Kuliah dulu. Oke, Bapak Ibu lanjut ya. Sampai di tahap -1. Nah, apakah selesai? Belum, karena 777 ya baru pangkat 2. Permintaan soal sampai pangkat 133. Oh, berarti udah. Ketika sudah sampai 1 -1, kita cukup mainan pangkat. Cukup mainan pangkat saja. Nah, ini pangkat 2. 2 dikali berapa yang mendekati 333. Yang mendekati Bapak Ibu ya. Biasanya sih memang nggak akan habis. Yang mendekati 166. Maka sebelah kiri dipangkatin, sebelah kanan juga dipangkatin. 10 nggak usah. Sebelah kiri dapat, negatif dipangkatin genap, positif 1. Nah, sedikit lagi. Karena baru sampai 332, kita butuh 1 lagi kan? Maka dikalilah dengan 777 pangkat 1 sebelah kanan juga. Yang sebelah sini Bapak Ibu menggunakan teorema ini. 3 bisa dibilangnya, 3 ini bisa juga. Bebas dibilangnya manapun. Karena kata yang 3 di atas untuk sembarang X bilangan bulat berlaku. Nah, ini sambil kanan kiri ya, sambil liatin untuk teorema juga. Harus hafal Bapak Ibu teoremanya. Harus hafal. Nah, setelah dikali sebelah kiri, oh udah pas sesuai dengan permintaan soal. Pangkatnya 333. Masih belajar. Yang sebelah kanan 1 kali 777, ini hasilnya. Langsung 777 ini dibagi 10 bisa 7. Nah, tadi sisa 7 ini bisa 2 makna. Bisa dibilangnya sisa, bisa dibilangnya di terakhir. Nanti Bapak Ibu tulisan di sini ya, bisa 2 makna. Bisa sisa atau digit terakhir. Nanti di soal pun sering sisa pembagian ini berapa? Berarti pakailah modulo. Gitu. Bapak Ibu cukup jelas ya. Kalau belum nggak apa kita lanjut dulu aja supaya dapat ternyata yang dimaksudkan seperti itu. Suaranya putus-putus, Pak. Di sini lancar Bu. Barangkali di sana teman-teman Bapak Ibu guru yang lain putus nggak suaranya? Enggak, Pak. Lancar, Pak. Enggak, Pak, lancar, Pak. Oke, lanjut. Mohon maaf tidak bisa contoh soal yang setipe supaya banyak pengalaman. Ini sebenarnya setipe ya. Nomor 3 itu setipe. Ada di belakang. Ini sebenarnya setipe nih, terlihat. Setipe
Tentukan 2 digit terakhir. Hanya bedanya kita pakai mode 100.